Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fatur Janwar Setiadi Wiriatmadja. Saya dari kelas 07 TPLE 001. Pada kesempatan kali ini, saya ditugaskan untuk membuat video interaktif pada pertemuan 6. Di sini saya akan membahas memori internal. Oke, mari kita mulai. Pengertian memori internal. Jadi, memori internal adalah memori yang dapat diakses secara langsung oleh prosesor. Dalam hal ini, yang disimpan di dalam memori utama dapat berupa data atau program. Fungsi dari memori utama sendiri adalah, yang pertama, menyimpan data yang berasal dari peranti masukan sampai data dikirim ke ALU atau Arithmetic and Logic Unit untuk diproses. Yang kedua, menyimpan daya hasil pemrosesan ALU sebelum dikirimkan ke peranti keluaran, menampung program atau instruksi yang berasal dari peranti masukan atau dari peranti pengingat sekunder. Lalu jenis-jenis memori internal. Yang pertama ROM, yaitu read-only memory, adalah perangkat keras pada komputer yang berupa chip memori semikonduktor yang isinya hanya dapat dibaca. Jenis memori ini datanya hanya bisa dibaca dan tidak bisa ditulis secara berulang-ulang. Memori ini berjenis non-volatile, artinya data yang disimpan tidak mudah menguap atau hilang maupun catu dayanya dimatikan. Karena itu, memori ini bisa digunakan untuk menyimpan program utama dari suatu sistem. ROM pada komputer disediakan oleh vendor komputer dan berisi program atau data. Di dalam PC, ROM bisa disebut BIOS atau Basic Input Output System atau ROM BIOS. Instruksi dalam BIOS inilah yang akan dijalankan oleh mikroprosesor ketika komputer mulai dihidupkan. Sampai sekarang dikenal beberapa jenis ROM yang pernah beredar dan terpasang pada komputer antara lain PROM atau Programmable Read-Only Memory. Jika isi ROM ditentukan oleh vendor, PROM dijual dalam keadaan kosong dan kemudian dapat diisi dengan program oleh pemakai. Setelah diisi dengan program, isi PROM tidak bisa dihapus. Lalu EEPROM, Erasable Programmable Read-Only Memory. Berbeda dengan PROM, isi EEPROM dapat dihapus setelah diprogram. Penghapusan dilakukan dengan menggunakan sinar ultraviolet. Lalu EEPROM atau Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory. EEPROM dapat menyimpan data secara permanen, tetapi isinya masih bisa dihapus secara elektris melalui program. Salah satu jenis EEPROM adalah flash memory. Flash memory bisa digunakan pada kamera digital, konsol video game, dan chip BIOS. Ini contoh gambar dari ROM. Oke, kita lanjut. Yang kedua, yaitu RAM atau Random Access Memory. Merupakan hasil memori yang isinya dapat diganti-ganti selama komputer dihidupkan dan sebagai suatu penyimpanan data yang dapat dibaca atau ditulis dan dapat dilakukan secara berulang-ulang dengan data yang berbeda-beda. Jenis memori ini merupakan jenis volatile atau mudah menguap, yaitu data yang tersimpan akan hilang jika catu dayanya dimatikan. Karena alasan tersebut, maka program utama tidak pernah disimpan di RAM. Random artinya data yang disimpan pada RAM dapat diakses secara acak. Modul memori RAM yang umum diperdagangkan berkapasitas 128 MB, 256 MB, 512 MB, 1 GB, 2 GB, dan 4 GB. RAM dibagi lagi menjadi dua jenis, yaitu statik dan dinamik. RAM statik menyimpan suatu bit informasi dalam sebuah flip-flop. RAM statik biasanya digunakan untuk aplikasi-aplikasi yang tidak memerlukan kapasitas memori RAM yang besar. RAM dinamik menyimpan satu bit informasi data sebagai muatan. RAM dinamik menggunakan kapasitansi gerbang substrat, sebuah transistor MOS sebagai sel memori elementer untuk menjaga
agar data yang tersimpan RAM dinamik tetap utuh. Data tersebut harus disegarkan kembali dengan cara membaca dan menulis ulang data tersebut ke memori. RAM dinamik ini digunakan untuk aplikasi yang memerlukan RAM dengan kapasitas besar. Misalnya dalam sebuah komputer pribadi atau PC. Ini adalah gambar contoh RAM. Lalu kita lanjut dengan jenis-jenis RAM. Yang pertama, DRAM atau Dynamic Random. Jenis RAM yang menyimpan setiap bit data yang terpisah dalam kapasitor dalam satu sirkuit terpadu. Data yang terkandung di dalamnya harus terrefresh secara berkala oleh CPU agar tidak hilang. Hal ini membuatnya sangat dinamis dibandingkan dengan memori lainnya dalam strukturnya. DRAM hanya memerlukan satu transistor dan kapasitor per bit, sehingga memiliki kepadatan sangat tinggi. Yang kedua, SRAM atau Static Random Access Memory. Pada SRAM tidak menggunakan kapasitor. Hal ini mengakibatkan SRAM tidak perlu lagi disegarkan secara berkala seperti halnya dengan DRAM. Ini juga sekaligus membuatnya memiliki kecepatan lebih tinggi dari DRAM. Berdasarkan fungsinya, terbagi menjadi asinkronus dan sinkronus. Yang ketiga, IDORAM atau Extended Data Out Random Access Memory. Jenis RAM yang terdapat menyimpan dan mengambil isi memori secara bersamaan, sehingga kecepatan baca tulisnya pun menjadi lebih cepat. Umumnya digunakan pada PC terdahulu sebagai pengganti Fast Page Memory atau FPM RAM. Seperti FPM DRAM, IDORAM memiliki kecepatan maksimal 50 MHz. IDORAM juga harus membutuhkan L2 cache untuk membuat semuanya berjalan dengan cepat. Namun jika user tidak memilikinya, maka IDORAM akan berjalan jauh lebih lambat. Yang keempat, FPM RAM atau Fast Page Mode DRAM. Model DRAM paling lama. Masalah yang sering muncul dari FPM DRAM adalah kecepatan transfernya yang lambat, yakni maksimum 50 MHz. Yang kelima, SDRAM atau Synchronous Dynamic Random Access Memory. SDRAM merupakan tipe baru dari DRAM. SDRAM mulai berjalan dengan kecepatan transfer 66 MHz. Sementara mode halaman DRAM dan IDORAM yang lebih lama akan berjalan di maksimal 50 MHz. Untuk mempercepat kinerja prosesor, maka RAM generasi baru seperti DDR dan RDRAM biasanya dapat mendukung performa yang lebih baik. DDR atau Double Data Rate SDRAM. DDR pada dasarnya memiliki kecepatan transfer 2 kali lipat daripada SDRAM. DDR akan beroperasi di 333 MHz dengan pengoperasian sebenarnya 166 MHz dikali 2, aka PC 333 atau PC 2700, atau 133 MHz dikali 2, PC 266 atau PC 2100. DDR-RAM juga kompatibel dengan SDRAM secara fisik, namun menggunakan bus paralel yang sama, sehingga membuat implementasi lebih mudah dibandingkan RDRAM, yang merupakan teknologi berbeda. Yang keenam, RDRAM, Rambus Dynamic Random Access Memory. Salah satu tipe dari RAM dinamis sinkron yang diproduksi oleh Rambus Corporation menggunakan bus speed sebesar 800 MHz, tetapi memiliki jalur data yang sempit, yaitu 8 bit. RDRAM memiliki memori controller yang canggih sehingga tidak semua motherboard bisa mendukungnya. Contoh produk yang memakainya adalah 3DVX seri Voodoo 4. RDRAM merupakan teknologi memori serial yang datang dengan 3 pilihan, yakni PC 600, PC 700, dan PC 800. PC 800 RDRAM didesain dengan
double maksimum kecepatan transfer daripada PC 100 SDRAM, namun memiliki latensi tinggi. SDRAM memiliki multi-channel seperti pada motherboard Pentium 4 yang dapat menawarkan fungsi memori paling bagus, terutama ketika dipasangkan dengan memori PC 1066 RDRAM. Sekian penjelasan dari saya, mungkin hanya segitu saja. Dan mohon maaf jika banyak salah pengucapan, mohon dimaklum. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.